Saat sore hari ini kami ucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Hari ini kita ada karena satu anugerah yang dari Tuhan. Kemurahan Tuhan sudah terjadi terhadap kita semua. Kita diberi tubuh yang sehat, hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan yang terbaik, sangat baik. Haleluya. Mari kita menyembah. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau memberikan waktu untuk kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penolong kami, Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur saat sore hari ini Tuhan. Kami ada, Engkau berikan kesempatan untuk kami Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih pada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan bila mana ada masih di rumah Tuhan, mereka yang sedang diam di rumah atau dalam perjalanan ke tempat ibadah ini Tuhan, tolong mereka Tuhan, tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun juga. Bagi mereka yang masih ada di rumah, hatinya terketuk oleh Engkau Tuhan, sehingga mereka rindu akan Engkau Tuhan, datang untuk menyembah Engkau Tuhan, datang untuk menyerahkan apa yang menjadi masalah.
persoalan di dalam kehidupan. Kami yakin dan percaya saat sore hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian di mana saat sore hari ini kita angkat pujian untuk menyenangkan hatinya Tuhan, supaya pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kolong langit ini, tak sekarang pun yang berani berkata, jalan dan kebenaran. Di seluruh jagat raya ini, amin, semua manusia pasti ada jalan. Satupun yang lepas dari dosa. Bukalah semua buku suci yang ada, bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Amin. Hanya Dia yang terpilih. Haleluya. Hanya Dia yang layak disembah. Di bawah kolong langit ini, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ayo ikut menyanyi semua. Katakan ini. Jalan dan kebenaran. Di seluruh jagat raya ini, amin, semua manusia pasti ada jalan. Satu yang lepas dari dosa. Amin. Bukalah semua buku suci yang ada. Haleluya. Bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Hanya Dia yang termulia.
jagat raya ini. Haleluya. Semua manusia pasti ada celah. Aku pun yang lepas dari dosa. Bukalah semua buku suci yang ada. Amin. Bacalah sabda yang tertulis. Hanya Yesus yang berani berkata, Akulah jalan dan kebenaran. Haleluya. Semua bukalah semua kitab suci yang ada. Bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, Akulah Amen. Hanya Dia yang termulia. Hanya Dia yang layak disembah. Bukalah semua yang ada. Bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, Haleluya. Hanya Dia yang termulia. Amin. Hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang termulia. Hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang dilayak disembah. Puji Tuhan, silakan duduk. Memang di Alkitab dikatakan hanya Dia jalan kebenarannya. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus. Amin, saudara. Ketika
Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi. Bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
Tuhan tidak menutup mata, tidak menutup telinga. Gimana kalau kita menghadapi persoalan? Serahkan sama Tuhan sambil kita berusaha. Amin. Mungkin ada yang mau bersaksi? Saya beri kesempatan dulu. Sudah 1 minggu, saudara ya. Kalau tidak ada, saya mau bersaksi. Saya bersyukur saat sore hari ini saya ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebenarnya saya tadi suara sudah mulai serak, mulai kemarin makan vitamin C terus. Dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan saya, karena saya akan menyampaikan pujian besok pagi hari Minggu di gereja. Jadi saya hanya berbicara itu aja. Ya, akhirnya saya juga bisa naik ya ke atas mimbar ini ya. Tadi siang juga saya bersama teman-teman juga latihan, bisa juga akhirnya ya. Terus kedua, saya akan menyaksikan cintanya Tuhan pada saya. Meskipun istri saya sudah meninggal ya, tapi membuat satu kenangan. Bagaimana seorang pria itu ya menjadi sendirian, saudara ya. Ya. Sudah berpuluh-puluh tahun kumpul ya. Akhirnya saya ya seorang diri ya. Ya bersama anak, cucu. Ya memang ada hiburan memang. Mustahil kalau ada hiburan kalau ada cucu sama anak, menantu ya. Ya. Setelah itu makanya saudara ya, bukan saya bilang saudara ini tidak menyayangi suami atau istri ya. Selama masih ada, itu perlu sangat saling menyayangi ya. Sangat-sangat perlu. Karena saya sendiri ini loh. Dulu kalau saya pagi hari itu, "Ma, masak no ini ya, Ma." Ya, masaknya. Saya enggak ngitung jam, saudara. Ya. Terus dia masak. Saya enggak tahu jam, cuma saya lihat kira-kira ada 15 menit ini enggak keluar-keluar. Saya kan mau kerja, saudara ya, ke toko. Akhirnya setelah istri saya enggak ada, saya kepingin mie, saudara ya. Mie apa itu? Indomie itu. Saya coba ke dapur. Lama enggak dipakai sama saya itu. Makannya dikirim sama anak saya. Terus saya coba. Saya meniti. Itu saya lihat, oh ya menitnya sekian. Ternyata tidak mudah loh masak mie itu, saudara. Saya masak itu 1/4 jam, saudara. Baru saya duduk makan. Kalau dulu, ya diantar saya duduk makan. Sebelum itu saya pasti lihat HP apa ya. Lihat lagu-lagu itu. Terus sekarang saya karena sendiri, saudara ya, saya tertawa sendiri. Kok rasanya lama ya buat ini ya, mini ya. Tapi puji Tuhan, tetap saya sadari, Tuhan kalau sudah mau panggil orang, kapan saja, besok, ini hari atau kapan saja, ya, bisa terjadi. Ya. Setelah saya ditinggal, saya merasakan kehilangan luar biasa, saudara yang kehilangan. Mana enggak ada yang apa ya? Kadang-kadang anduk disiapkan ini, semuanya enggak ada sudah. Saya ambil sendiri, saya enggak mau pakai pembantu, ambil sendiri, gantung sendiri, pakaian sendiri, semua. Kalau nyemur, saya suruh dia jemur, nanti saya ngambil, saudara. Saya belajar seperti itu sampai, saudara ya. Makanya saya pesan ya, kalau masih ada itu lebih baik kita saling tolong menolong ya dalam rumah tangga. Bukan saya mengatakan saudara tidak seperti itu, bukan.
tapi saya menarik pelajaran saya sekarang ini. Jadi kalau saya mau berangkat kerja itu siap semua, saya makan dulu, saya telepon saya, "Pak, makan dulu." "Ah, nggak nutut, ini sudah saya sedia roti." Wah, sedia sendiri. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini, ya, saya tetap dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjumpa dengan saudara-saudara, adik-adik, ya, semuanya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, ya. Terima kasih, ini kesaksian saya, ya. Mungkin ada? Kita angkat pujian lagi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tetap senang teduh firman aku diatur oleh Tuhan yang dipimpin menuju lemparnya imanku mulai goyah-goyah, dan bila jalanku hampir tersesat, dan Tuhanku menembus dosa, sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, tetap mati ku di lemparnya. Hingga sekali nanti aku bisa di rumah Bapa surga yang bakal. Oleh Tuhan, tantangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, tetap mati gigiku di antaranya. Banyak di waktu imanku mulai goyah, dirinya jalanku
tempat tinggiku dihantarnya. Amin. Kaliku aku tiba di tempat yang tiba sekarang waktunya untuk kita angkat satu pujian kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana ini hal yang terpenting di dalam hidup kita. Biarlah segala persoalan, masalah kita lepaskan dulu ya, supaya nanti firman Tuhan boleh melekat di dalam hati dan pikiran kita. Ku dijangkaunya. Kesesakan, Aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan. Terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu. Amin. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, berteriak mohon pertolongan. Terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, disalibkan, cucurkan darahmu, tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya, haleluya, dari tempat tinggi. Amin. Dia melepaskan dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi,
haleluya, haleluya, pujilah haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menjangkau kami semua Tuhan. Terima kasih, oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, haleluya. Terima kasih. Saya mohon hamba-Mu yang akan bertugas naik ke mimbar. Dengan kasih Kristus, saya minta Ibu Kus untuk membawa kita dalam doa. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat malam hari ini kami boleh datang kembali menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau mengurapi kami semua Tuhan, baik jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah urapan-Mu Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga boleh kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami pulang dengan tidak sia-sia tetapi membawa berkat yang dari surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu mulai dari pertengahan ini Tuhan hingga akhirnya. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Sebab kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan pada saat malam hari ini juga Tuhan, kami percaya saat firman-Mu ditaburkan, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu boleh menjadikan berkat dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini temanya atau judulnya tentang hikmat dan kelemah lembutan. Ya Bapak Ibu Saudara, hikmat dan kelemah lembutan. Kita akan masuk pendahuluan. Kira-kira di sini siapa yang tidak pernah lupa? Bapak Ibu Saudara pernah lupa? Pernah ya? Saya juga pernah lupa Bapak Ibu. Setelah lupa ya, biasanya kita itu ngapain? Tanya di rumah, misalkan ada ibu, bapak, atau pembantu tanya, barang ini tak taruh mana ya? Barang ini saya lupa, taruh mana ya? Tanya gitu ya. Nah, ada juga beberapa orang yang mengatakan, sudahlah,
nanti ndak dicariin, nanti kalau ndak dicariin nanti bisa ketemu sendiri kok. Nah, kadang-kadang ya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita butuh barang itu mendesak nih, nah, ceritanya kita kehilangan suatu barang dan kita butuh barang itu secara mendesak. Nah, gimana cara untuk nyarinya? Apa barangnya di miss call ya toh? Barangku ndek mana ya, tak miss call. Nah, atau seperti kita kalau manggil hai Google atau hai apa. Nah, enggak bisa ya Bapak Ibu. Nah, yuk kita buka sama-sama di Amsal 8 ayat yang ke-11. Amsal 8 ayat yang ke-11. Ya, bisa ditampilin di depan. Amsal 8 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Amsal 8 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ya. Perhiasan berupa permata itu indah. Menurut kita itu berharga ya Bapak Ibu Saudara. Mahal ya toh. Nah, mungkin beberapa kekayaan seseorang itu dinyatakan dalam bentuk emas, berlian, permata yang sangat indah. Nah, penulis Amsal ini menuliskan di kitab Amsal ini menuliskan ada sesuatu yang lebih berharga loh daripada permata, daripada emas, daripada perak. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara yang sudah kita baca tadi? Hikmat. Nah, sekarang saya mau tanya, apa arti hikmat itu? Hikmat adalah aplikasi ya, aplikasi dari apa yang kita tahu tentang suatu kebenaran. Itu hikmat. Nah, bagaimana sih usaha kita untuk memperoleh permata yang indah, emas yang indah mungkin, berlian yang indah? Nah, kita perlu usaha ya, benar ya. Kita perlu usaha untuk beroleh hikmat. Kita perlu belajar, kita butuh firman Tuhan. Nah, yang paling penting ketika kita untuk meminta hikmat sama Tuhan itu apa? Yang paling penting dalam tindakan kita ya. Kita perlu dekat sama Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita juga ingat bahwa Raja Salomo berdoa minta hikmat sama Tuhan. Tuhan itu berikan enggak buat Raja Salomo? Berikan ya, amin ya. Nah, sekarang kita bahas. Tadi judulnya adalah hikmat dan kelemah lembutan. Apa sih hubungannya hikmat dan kelemah lembutan itu? Ya, kita membuka lagi di Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat yang ke-13. Perikopnya hikmat yang dari atas. Yakobus 3 ayat yang ke-13 berbunyi seperti ini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat ini mengatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Lalu sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, lemah lembut itu apa sih? Lemah lembut. Apakah lemah lembut itu sama dengan lemah gemulai? Beda ya? Nah, beda. Lemah lembut itu ramah ya. Peramah. Kalau kita ramah nih sama orang lain, sama tante om, saya kan lebih muda loh. Nah, sama tante om, sama ibu bapak sekalian. Nah, yang mendengarkan itu enak ya. Yang mendengarkan enak sekaligus melatih kualitas emosi kita, ya kan? Nah, seperti itu.
Nah ini saya mau sharing sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Saya tuh kan rencananya mau pergi. Nah terus tapi saya ini beli suatu barang ya kan. Suatu barang ini kebutuhannya itu buat kalau ada apa-apa di tengah jalan nih. Nah saya butuh barang itu gitu. Nah barangnya itu sederhana, barangnya segitiga merah itu loh barangnya ya. Nah suatu saat saya itu sudah ingat, sudah jauh-jauh hari saya tuh nyiapin gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sudah tak siapin, sudah menurutku tak taruh di almari kamar depan. Lemari tak taruh situ. Tak cariin, gak ada ya kan. Tak cariin gak ada. Terus cari lagi di dalam lemari baju. Mosok sih tak taruh lemari baju. Saya taruh lemari baju. Saya cari lagi, ndak ada lagi. Terus tas 1, tas 2, tas 3 cari semua. Oh ndak ada lagi. Kamar yang belakang ndak ada lagi. Nah ketika itu di rumah ndak ada sapa-sapa. Ndak ada pembantu, ndak ada ibu, ndak ada sapa-sapa. Saya sendirian. Nah terus saya ingat, siapa ya yang bisa tak jadikan acuan? Saya mau tanya siapa kayak gitu loh. Saya mau tanya handphone enggak mungkin. Saya mau tanya notes, misalkan oh segitiganya saya taruh di lemari ini. Kan ya enggak mungkin juga loh Bapak Ibu. Saya mau tanya siapa ya? Nah, terus saya ingat, ya kan? Saya ingat, oh iya, saya ini harus menyembah Tuhan. Saya ini harus menyembah Tuhan. Gitu. Akhirnya saya ingat sebuah lagu yang saya share kepada Bapak Ibu semua hari Kamis itu. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Nah, dalam keputusasaan itu ya saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tuh butuh barang itu ya. Saya tuh sangat prepare gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saya butuh barang itu, tapi di mana gitu loh. Sambil nyari, sambil nyanyi. Sekalipun ku berjalan ya, dalam lembah kekelaman. Di mana ya Tuhan? Tuhan di mana? Terus akhirnya ya kata hati mulai menunjuk satu tas, yaitu ada tas di antara tas-tas itu ada tas. Terus ini, tak akan gentar ku melangkah sebab engkau besertaku. Nah, ketika ya lagunya ulang-ulang, terus ada kata hati itu ngomong, coba kamu buka tas itu, kamu buka gitu loh. Kamu buka. Nah, tapi ya saya tuh waktu itu ya melakukan iman. Oke lah, aku percaya barangnya kayaknya ada di tas itu gitu. Sebelum saya buka, ya tetap nyanyi. Semoga barangnya ada di tas itu ya Tuhan gitu. Dalam hati saya buka Bapak Ibu Saudara, saya buka, dapat. Langsung saya istilahnya nyanyi lagi, saat teduh lagi. Tapi saya merinding. Wih, luar biasa ya. Saya aja lupa, enggak ada orang di rumah. Tapi ketika saya bisa mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa ingatkan loh Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nah, oke, kita balik ke firman Tuhannya. Ada juga di dalam kehidupan ini ya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini kita itu bisa istilahnya investasi ya kan, investasi. Ada yang pernah mengatakan simpanlah emas. Emas itu adalah sejenis logam mulia yang paling digemari ya Bapak Ibu Saudara. Nilai emas itu terjaga meski terjadi inflasi ataupun deflasi secara ekonomi seperti itu. Namun, yang sudah kita baca tadi juga, ada satu hal yang lebih jauh berharga daripada emas. Apa itu tadi? Hikmat ya. Hikmat. Kitab Amsal ditulis oleh seorang pemuda bernama Raja Salomo. Nah, dia itu Raja Salomo satu-satunya manusia yang paling berhikmat di muka bumi ya. Dan seorang yang sangat kaya raya. Dia tahu loh, kok bisa aku tahu gitu. Dia tahu ya bahwa emas dan perak itu dan permata kalah harganya dibandingkan dengan hikmat.
Loh, kok aku bisa tahu? Raja Salomo bisa tahu apa emas dan perak permata kalah harganya dengan hikmat. Ada loh Bapak Ibu Saudara. Yuk kita buka lagi di Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Orang hikmat itu tahu bagaimana ya hidup itu baik itu gimana. Nah, dunia itu kalau kita tahu, dunia itu berlomba-lomba mengejar emas, perak, dan permata. Ya. Padahal ada yang lebih jauh berharga dari semuanya itu, yaitu hikmat. Nah, kita perlu meminta sama Tuhan hikmat. Nah, otomatis emas dan perak akan ditambahkan lagi kepada kita. Nah, Salomo ini melakukannya di Alkitab. Salomo juga berdoa, Tuhan berikan aku hikmat Tuhan, supaya apa? Bisa memimpin bangsa yang besar ini ya. Tuhan pun menjawab doanya. Hikmat itu tidak sama dengan pengetahuan. Kok bisa? Nah, pengetahuan itu bukan hikmat Bapak Ibu Saudara. Nah, kita asumsikan nih sebuah kapal ya. Kapal atau pesawat. Ketika berlabuh ya, yang menjadi hikmat itu apanya? Bukan siapanya loh, apanya. Kalau siapanya kan justru yang mengemudikan ya. Apanya ini kompasnya ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kapal di tengah laut enggak ada sinyal, kita mau lihat GPS pun bingung kan. Nah, pakai derajat ke sini, bujur timur atau utara selatan dan lain sebagainya. Ketika dia miss satu aja selain gelombang laut, kira-kira bisa hanyut enggak kapalnya? Maksudnya enggak ke tujuan. Bisa nyasar kemana-mana. Pesawat juga sama. Nah, banyak orang pintar itu juga tidak memiliki hikmat, kemudian salah bergaul. Nah, hikmat itu menentukan, Bapak Ibu Saudara, hikmat itu menentukan kemana kita harus pergi. Bagaimana menggunakan apa yang kita miliki. Ya. Jika orang yang terbatas tapi dia tahu nih menggunakan keterbatasannya, maka ia bisa menjadi orang yang hebat. Nah, orang bijak juga harus tahu tujuan untuk apa ya uang ini digunakan. Ya. Nah, ketika kita kepingin hikmat dari Tuhan ya, maka kita juga bisa minta hikmat. Maka kita akan memperoleh bahagia walaupun kita sedang dalam kekurangan, Bapak Ibu. Nah, hikmat juga mengajarkan tombol ya yang harus kita tekan. Pilihannya cuma 2. Enggak ada apa? Sedeng-sedeng, pilihannya cuma 2. Ya atau enggak, yes or no ya. Enggak ada setengah-setengah, enggak ada. Ya atau enggak gitu. Nah, ada ciri-ciri dari hikmat. Ada 3 ciri-ciri dari hikmat. Yang pertama adalah permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Ayo kita buka lagi di Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Kita mau baca sama-sama ya Bapak Ibu dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, hikmat itu bukan mata pelajaran ya. Hikmat itu roh. Hal-hal yang sangat rohani itu tidak bisa dicari atau dibeli ya Bapak Ibu. Hikmat itu hanya bisa ketika kita minta sama Tuhan.
Bapak Ibu bisa baca di rumah nanti dalam Ayub 28 ayat 12 sampai 28. Ayub 28 ayat 12 sampai 28. Nah, arah hidup kita ini dimulai dari takut akan Allah, ya. Maka arah hidupnya kita ini sudah benar. Nah, jangan menguji iman, ya toh. Bila ada godaan dosa, ya, atau kedagingan, atau perjabulan, atau lari, jangan sok kuat. Kita tuh cuma manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita menguji diri kita, biarlah Tuhan tuh selalu bersama dengan kita. Kita punya pegangan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, jangan sembarangan menggunakan kuasa yang kita miliki, ya toh. Selalu menimbang apakah ini melanggar hukum atau enggak, ya. Nah, poin yang kedua, hikmat itu menghargai perkara rohani lebih dari perkara jasmani, ya. Hikmat itu menghargai perkara rohani lebih dari perkara jasmani. Dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Nah, penjelasannya gimana penjelasannya? Kita tahu menukarkan yang sementara dengan yang kekal, Bapak Ibu. Itu namanya orang berhikmat, ya. Apa yang kita lakukan ini sudah benar. Hidup kita ini sementara loh, tapi kita ini rela menyisihkan untuk hidup kita yang kekal. Tertanam di dalam jiwa sampai selama-lamanya. Ini tandanya orang berhikmat. Ya. Contohnya, oke. Dalam sehari ada 24 jam, ya, benar ya? Sehari ada 24 jam. Kira-kira kita mau menyempatkan diri berdoa sama Tuhan tuh berapa menit kah? Berapa jam kah? Kita bisa menukarkan waktu kita 2 jam untuk memuji Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan dibanding kegiatan yang lain. Nah, oke, masuk yang poin ketiga. Hikmat itu membuat orang mudah berhubungan dengan orang lain, ya. Dalam Yakobus 3 ayat 17. Hikmat itu membuat orang mudah berhubungan dengan orang lain. Dalam Yakobus 3 ayat 17. Yang tadi sudah disebutkan, orang yang berhikmat itu ramah, mudah bekerja sama, team player, ya, mudah beradaptasi sama orang lain. Nah, hikmat juga membuat orang itu tenang. Kalau aku dekat sama orang ini loh, orangnya ramah loh, orangnya enak loh ngobrolnya loh. Nah, gimana Bapak Ibu Saudara? Damai loh, ya, damai sejahtera. Dia bisa menerima orang yang beda pendapat. Orang tersebut juga tahu kapan nih perlu mengatur dan kapan tidak perlu mengatur, kayak gitu. Nah, oke. Tadi kita sudah membahas mengenai hikmat. Sekarang kita membahas tentang lemah lembut, ya. Lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah, ya, bukan lemah gemulai atau gimana, ya. Lemah lembut itu juga bukan letoy, ya. Kalau orang sekarang bilang letoy. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2 mengingatkan bahwa apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Efesus 4 ayat 2. Lemah lembut itu berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita sama orang lain. Ya. Kelemah lembutan ini justru adalah kemampuan yang luar biasa yang digerakkan oleh hati yang takut akan Tuhan plus apa? Kendali emosi yang tinggi. Apabila seseorang berwatak lemah lembut, kita senang loh berada di dekatnya, bersama. Akan tapi menurut pengamatan Raja Salomo, yang bijaksana itu apa? Lidah yang lemah lembut dapat mematahkan tulang. Dalam Amsal 25 ayat 15. Ya.
kelemah lembutan ini setelah saya ingat ya Bapak Ibu Saudara, ada di dalam 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kelemah lembutan. Jika seorang anak dibesarkan karena dorongan, maka ia akan percaya diri. Jika seorang anak dibesarkan karena toleransi, maka dia bisa menahan diri. Jika seorang anak dibesarkan oleh pujian maka ia bisa belajar menghargai. Nah, jika anak dibesarkan dengan penerimaan, maka dia bisa mencintai. Ya. Jika seorang anak dibesarkan dengan dukungan, ayo kamu bisa. Nah, maka dia belajar untuk menyenangi dirinya sendiri. Jika seorang anak dibesarkan dengan pengakuan, nah, dia mengenali tujuan hidupku apa ya. Nah, jika seorang anak dibesarkan dengan rasa aman, ia bisa menaruh kepercayaan, Bapak Saudara. Wow ya, wow. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu berkata kepada kita, apa itu? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Ya. Rasul Paulus juga menasehatkan. Tetapi sekarang dalam Kolose 3 ayat 8 dan 12, Rasul Paulus menasehatkan kepada kita ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihininya, kenalkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, firman Tuhan ini tidak saya panjangkan lagi. Pemain musik silakan maju ke depan ya. Kiranya setiap hari kita mari Bapak Ibu Saudara untuk mau belajar firman Tuhan ini. Bahwa apa? Hikmat ya. Hikmat dan kelemah lembutan itu bersatu, bukan sendiri-sendiri ya. Belajar, kita perlu belajar kapasitas diri kita ya. Kita juga perlu belajar kapasitas diri orang lain. Bukan karena ospek nih ya. Di sekolah disamakan dengan pekerjaan Tuhan. Bukan di ospek, bukan. Nah, kita perlu berhikmat. Ya, amin ya Bapak Ibu Saudara. Oke. Ya, silakan tutup Alkitabnya dan kita akan menyanyikan lagu ini. Engkau gembala yang baik ya. Menyegarkan jiwaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Tak akar gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik. Oh, Engkau gembala yang baik.
sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, oh tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pandang wajah Yesus, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dengan kasih Kristus, Bapak Stefanus Chandra akan membawa kita berjalan, Engkau besertaku, agar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari kita renungkan saudara, firman yang sudah kita dengar. Bagaimanakah hikmat
akan kita dapati dan akan kita jalankan kalau kita tidak dekat dengan Allah. Bagaimanakah kelemah lembutan akan kita pakai dan akan kita dapati kalau kita tidak dekat dengan Allah dan mau bersekutu dengan Dia. Hikmat dan kelemah lembutan dari dunia hanya sesaat. Tetapi hikmat dan kelemah lembutan yang dari Allah kekal selamanya. Yakini saudara, hikmat yang dari Allah memberikan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan yang dari Allah memberikan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kembali ke kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita menjalankan hikmat itu? Sudahkah kita menjalankan kelemah lembutan itu? Mari. Tidak usah memandang orang lain sebelah kiri kanan. Tidak usah. Tetapi pandang diri sendiri sore hari ini. Adakah hikmat di dalam kehidupan kita? Adakah kelemah lembutan di dalam kehidupan kita? Jikalau kita tidak dekat dengan Allah, jikalau kita tidak takut dengan Allah, oh haleluya Yesus. Firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami lebih bersungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa. Biarlah hikmat yang dari Engkau boleh kita dapatkan. Biarlah kelemah lembutan yang dari Engkau boleh kami dapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hikmat dan kelemah lembutan yang dari Engkau penuh dengan kasih Tuhan. Menumbuhkan iman percaya kami Tuhan. Tuasikan akara takara Yesus kumanakala takara Yesus. Kuasialana kana takara rakalala. Yesus kumanakana takara takara la. Kiawasakana kara la. Tumanakina kana Yesus kumanakala sakara takara la. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Kau layak kami agungkan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kiawasakan akarana Yesus kualelala. Sembah Dia. Sembah Dia. Kiawasakan akarana. Kiawasakan akarana. Kiawasakan akarana. Kiawasakan akarana. Kiawasakan akarana. Kuasikan akarana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Oh haleluya. 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 Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Biarlah semakin hari kita semakin dekat dengannya. Takut akan Tuhan. Mencari hikmat kepada Tuhan. Mencari kelemah lembutan kepada Tuhan. Sehingga kita di dalam keluarga kita, baik terhadap istri, baik terhadap anak-anak, baik
terhadap sesama sidang jemaat di sini. Ada kasih di antara kita. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa firman-Mu yang dapat kami tangkap. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan, sehingga kami lebih mengerti lebih dalam lagi Bapa. Terpujilah nama-Mu Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman yang sudah kami dengar boleh melekat erat dan boleh kami praktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih buat hambanya yang Tuhan pakai di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Biar memakai semakin hari semakin heran dipakai Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat rohani. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat pujian, Yesus baik, oh Yesus baik. Persembahan dijalankan. saudara ketahui ya saudara, pujian ini sudah lama dinyanyikan ya. Kalau saudara lihat di YouTube tidak ada ya saudaraku, saya cari-cari tidak ada. Memang ini saya boleh saksikan, ini karangannya Jimmy Elat katanya saudara, pengerja di GBI. Dia lakukan menulis syair-syair ini. Saya kemarin tanya kepada dia sampai lupa dia katanya kalau dia pernah nulis syair ini menurut orang situ Bondo itu buatannya dia. Puji Tuhan ya saudara.
saya akan bacakan sepekan pengumuman. Hari Sabtu komsel tetap ada jam 5 sore. Hari Minggu, sekolah Minggu jam 9 pagi. Ibadah minggu terakhir jam 6 pagi ya saudara. Jangan lupa pagi minggu depan ya. Tanggal 27. Yang bertugas pemimpin pujian Ibu Yis, singer Ibu Syuing, dan saudari Abi. Asyer, Bapak Asyong dan Ibu Fitfong. Kolektan, Bapak Yosep. LCD, saudara Leonel. Musik, saudara Juan, saudara Theo, dan saudara Bebe. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eko Manasye. Kita mau doakan yang berulang tahun di dalam minggu ini, yaitu anak dari saudara Wimpi dan Eliana, Chelsea, Nesia, dan Ibu Anggit ya. Kita doakan juga para lansia, juga semua jemaat dari kecil sampai yang tertua tetap teguh di dalam Tuhan. Kita juga mau doakan Ibu Gembala kita yang akan keluar kota dengan saudara Kefas besok ya, mungkin saudara ke Jakarta. Kita mau doakan supaya tetap di dalam perlindungan Tuhan, sehat, kuat, dan kembali melayani di tempat ini. Puji Tuhan. Kita mengundang semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita naikkan pujian 2 kali. Nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur. Kami selalu memerlukan hikmat-Mu Tuhan. Dan kelemah lembutan. Karena kami, dalam diri kami tidak ada sedikit pun Tuhan. Tetapi kalau kami bersama-Mu, Engkau akan mensuplai semua yang kami butuhkan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari Roh Kudus selalu pimpin langkah perjalanan hidup kami. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu mengandalkan Engkau. Kami perlu selalu dekat dengan-Mu sehingga kami boleh mendapatkan hikmat Allah. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk yang berulang tahun, yaitu Nesia, Chelsea, dan Ibu Anggit. Tuhan berkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Kami percaya ada kemurahan yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para lansia. Engkau berkati para lansia Tuhan. Oh, dalam keadaan kelemah tubuh yang ada. Baik Ibu Kimwa yang baru menelpon. Oh, dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau juga akan sembuhkan dia. Juga saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan Engkau sudah memberikan kemurahan bagi kami semuanya. Saat ini khususnya kami berdoa untuk anak Feni Tuhan. Anak Feni dari Ibu Vecen yang sudah Kau panggil pulang.
Tuhan, kami berdoa untuknya. Tuhan, mari Engkau pimpin langkah perjalanannya. Di antara kami menanyakan kepada hamba-Mu, siapa di belakang itu? Semuanya belum terselesaikan. Urusan anak Feni, kami minta hikmat Allah, kiranya Engkau menyertai sebentar pembicaraan yang akan dilakukan oleh para penasihat hukum, oleh keluarga. Mari Tuhan, beri hikmat Allah dan kelemah lembutan daripada-Mu Tuhan untuk menguasai hati kami semuanya. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan anak Feni ini. Terima kasih Yesus. Kami hamba-Mu juga bersyukur Tuhan. Bukan secara kebetulan Tuhan, anak Feni boleh datang pada hari Sabtu yang lalu. Dia mengatakan ingin sekali untuk bertemu dengan kokonya yang ada di Samarinda. Dan puji Tuhan, tadi malam dia datang dan ingin membawa Feni untuk pulang ke Samarinda, tetapi masih ada kendala di sana sini. Mari Tuhan, beri hikmat-Mu. Kami bersyukur untuk Bapak Febri yang telah menolong hamba-Mu, karena hamba-Mu sebagai hamba Tuhan yang tidak berdaya. Tapi kami terima kasih untuk Bapak Febri, dan tetap kami memerlukan penasihat yang lain dari saudara-saudara sebentar yang mungkin akan diteruskan. Tuhan, lengkapi kami dengan kasih-Mu, terpujilah nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.